Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan atas karunia nikmat iman, Islam dan kesehatan, berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kami selaku pemateri selesai menyampaikan atau mengerjakan tugas ilmu sosial budaya dasar untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan judul Dampak Penyalahgunaan Ilmu Pengetahuan bagi Kehidupan. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita haturkan atau kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan banyak syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa memperpanjang mukaddimah, langsung saja kami masuk ke materi pertama tentang dampak penyalahgunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan. Kita masuk, materi yang pertama ialah pengertian iptek. Yang pertama, poin pertama, pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan atau sains adalah suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus yang melalui percobaan yang sistematis, yang dilakukan berulang kali, telah teruji kebenarannya. Prinsip-prinsip dalil dan rumus-rumus dapat diajarkan dan dipelajari. Ini pengertian ilmu pengetahuan yang didefinisikan Sondang Siagian. Kita masuk poin yang kedua, yakni ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini kita bagi menjadi dua pengertian. Yang pengertian kedua ialah pengertian teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sementara teknologi merupakan produk daripada ilmu pengetahuan tersebut. Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi ada beberapa bidang ataupun pembagiannya. Yang pembagian pertama ataupun bidang pertama, di sini kami mengambil 5 bidang. Yang bidang pertama di sini ada bidang informasi dan komunikasi. Yang kedua, bidang ekonomi dan industri. Yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Yang keempat, bidang pendidikan, dan yang kelima, bidang politik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk pemateri selanjutnya atau penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami Bagus Sindu Herlambang. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang baru disampaikan oleh Ilpan. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu akibat penyalahgunaan iptek. Banyak sekali dampak yang bisa ditimbulkan dari iptek ini. Dan iptek tidak mengenal moral kemanusiaan. Oleh karena itu, iptek tidak bisa menjadi standar kebenaran ataupun solusi dari masalah kemanusiaan. Iptek ini memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Tapi pada kesempatan ini saya akan membahas yaitu dampak negatifnya saja. Yang pertama yaitu dampak negatif dari iptek pada bidang informasi. Jadi contohnya yaitu pada bidang informasi iptek memiliki dampak negatif. Yang pertama itu 1. Penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu.
Yang kedua yaitu pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Jadi dengan adanya IPTEK ini memudahkan pihak-pihak yang terlarang itu untuk melancarkan aksinya, yaitu melalui media-media sosial. Yang C, kecemasan teknologi. Selain itu ada kecemasan skala kecil akibat teknologi komputer, kerusakan komputer karena virus, kehilangan beberapa file penting. Itu biasa sering terjadi di komputer-komputer kita, yaitu adanya virus. Nah, itu juga termasuk salah satu dampak negatif dari IPTEK. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu dampak negatif IPTEK pada bidang ekonomi dan industri. Yang A, yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi dengan adanya IPTEK dapat menyebabkan pengangguran, karena pengangguran ini terjadi karena orang-orang yang tidak memiliki skill, yaitu terlebih pada bidang teknologi, maka dia susah untuk mendapatkan kerja. Karena di zaman modern ini orang lebih banyak menggunakan yaitu mencari tenaga orang yang pintar dalam teknologi. Yang B, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memilih jalan pintas yang bermental instan. Jadi dapat kita lihat anak-anak zaman sekarang ini semua bermental instan. Apa-apa sudah dapat, ataupun mau mengakses apapun sudah ada, bisa dicari melewat internet. Yang ketiga yaitu bidang sosial dan budaya. Contohnya yang pertama itu A, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Orang zaman sekarang terlalu menekankan keinginan material sehingga menyebabkan kaya materi, miskin rohani. Itu pun dapat kita lihat di zaman sekarang. Memang banyak orang yang kaya materi namun miskin rohaninya. Yang B, kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, dan rasa gotong royong dan tolong menolong telah melemahkan kekuatan-kekuatan yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Jadi di sini dapat kita lihat memang di zaman modern ini sudah kurang yang terbitir, khususnya itu pada remaja-remaja. Mereka tidak mau ikut dalam gotong royong karena sudah sibuk atau sudah asik dengan gadgetnya masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, dan akan dilanjutkan dengan kawan saya Alvin Herlambang. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Bagus Indah Herlambang. 4. Bidang pendidikan. A. Kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes inteligensi seperti tes Raven, Differential Aptitude Test dapat diakses melalui compact disk. Maksudnya, tes yang semulanya sulit akan menjadi mudah karena adanya bocoran. B. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Contoh, dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang-orang akan berusaha menerobos sistem terbang dan lain-lain. 5. Bidang politik. A. Menyebarkan berita hoaks tentang lawan politik di media sosial yang menjadi senjata untuk saling menjatuhkan satu sama lain. B. Semakin meningkatnya nilai politik individu, kelompok oposisi di Qatar mayoritas atau tirani mayoritas. Baiklah, selanjutnya penjelasan dari teman kita Irfan Lutfi Hakim. Baik,
Saya akan menyambung penjelasan dari Saudara Alvin yang materinya tentang penyebab munculnya penyalahgunaan iptek di kehidupan manusia. Penyalahgunaan iptek tentu ada penyebab berikut, beberapa penyebabnya. Jadi ada beberapa penyebabnya iptek ini. Yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi dan fungsi, sehingga secara tidak sadar telah menyalahgunaan teknologi yang dapat berdampak pada dirinya, masyarakat, dan alam. Dan yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat. Yang ketiga, keingintahuan yang kuat sehingga mengesampingkan nilai-nilai moral. Yang keempat, kecanduan. Yang kelima, kurangnya nilai moral dan etika dalam menggunakan iptek. Dan itu beberapa penyalahgunaan iptek. Ada 5. Jadi tentunya kesadaran masyarakat ini kurang, keingintahuan itu kurang, kecanduannya juga kurang, menyalahgunakan teknologi apalagi. Jadi iptek itu penyalahgunaannya seperti itu. Ya, baik, sekian dari saya. Akan disambungkan lagi oleh Saudara Ilvan. Terima kasih. Baiklah, dengan berakhirnya penyampaian materi dari Irfan Lutfi tadi, berakhir pula materi yang kami sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang pemateri sampaikan tentang dampak penyalahgunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan dapat menjadikan pengetahuan baru bagi kita semua, sehingga keilmuannya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya selaku moderator mohon maaf jika ada tersalah kata dan tersalah bahasa. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.